اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surat Saba pada halaman 430, yaitu surat Saba ayat 15 sampai 22 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama ayat 15, lisaba'in boleh dibaca lisaba'a, fi maskanihim boleh dibaca fi masakinihim. Ayat 16, ukulin, kafnya boleh disukun, uklin. Ayat 17, wahal nujazi illal kafura, boleh dibaca wahal yujaza illal kafuru. Ayat 19, faqalu rabbana ba'id, boleh dibaca rabbuna ba'ada. Ayat 20, sadaqa, tasdidnya boleh dihilangkan menjadi sadaqa. Ayat 22, qulidum, boleh dibaca quludum dengan dhamma. Dan ini semua adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar, boleh kita pilih mana yang mudah. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Saba ayat 15, laqad sungguh-sungguh kana ada li Sabain, untuk negeri Saba, fi maskanihim, pada tempat tinggal mereka, ayat, tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kondisi Saba zaman dulu? Jannatani, ada dua kebun, an yaminin, dari kanannya, yaitu kanannya lembah, wa shimalin, dan kirinya, yaitu kirinya lembah.
Maka Allah suruh mereka untuk bersyukur. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rizkinya pemelihara kalian. Washkuru lahu, syukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun, ini adalah satu negeri yang baik, yaitu Sabah ini adalah negeri yang subur. Wa rabbun ghafur, dan pemelihara yang maha mengampuni, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu maha kuasa, menghendaki apapun akan terjadi sesuai keinginan Allah. Sabah itu dulu subur, makmur, berkah, tetapi kemudian kufur nikmat, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Nah, maka di situ ada tanda kekuasaan Allah. Maka ayat-ayat ini bicara tentang negara Sabah yang asalnya bagus kemudian menjadi hancur lebur. Kenapa hancur lebur? Karena mereka tidak syukur. Cerita-cerita di dalam Al-Quran diceritakan supaya kita ambil pelajaran. Maka Indonesia juga begitu. Kalau kita pengen Indonesia ini syukur makmur terus, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sayangnya manusia itu tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu, pertemuan yang lalu, asyukru al-amalu bit-ta'ah. Yang disebut syukur itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu syukur namanya. Maka kita umat Islam sholat ke masjid 5 waktu, ini berarti mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau sholat, ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Indonesia dihancurkan oleh Allah bisa kalau tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara bersyukur, yaitu dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Baghawi, ushkuru lahu ay i'malu bi ta'atihi. Mensyukuri nikmat Allah yaitu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah dilakukan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Itu taat itu mencakup dua ini ya. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Itu namanya taat. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Sabah itu adalah nama satu seseorang laki-laki, orang Arab. Dia memiliki 10 anak. Kemudian orang ini membangun satu negeri, maka negeri itu kemudian disebut negeri Sabah. Sabah tempatnya di mana? Maskannya, tempat tinggalnya di mana? Tempatnya ada di Maghrib. Maghrib itu di Yaman. Jadi kalau ingin ngerti negara Sabah, maka silahkan tulis di Google ya, Sabah Maghrib Yaman. Nah, nanti akan muncul penjelasan tentang situ. Saya punya seorang guru dari Maghrib Yaman, namanya Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani Al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau. Tapi saya berguru tidak secara langsung, hanya berguru lewat online saja, sehingga ini termasuk guru-guru yang jauh dari tempat tinggal saya. Tapi saya sudah ngaji sama beliau, berarti termasuk guru-guru kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini Sabah adalah negeri yang baik, yang subur, yang berkah, dan saya Allah adalah pemelihara yang maha mengampuni. Maksudnya mengampuni bagi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau kita punya dosa-dosa tetapi kita mensyukuri nikmat Allah, maka dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya dosa kita diampuni oleh Allah, caranya gimana? Taatlah kepada Allah. Maka ketidaktaatan kita dalam berbagai hal itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 16 Allah katakan fa'aradu, maka mereka pun berpaling. Fa'arsalna, lalu kami kirim alaihim kepada mereka sailal arim, banjir bandang. Sailal arim itu adalah banjir yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa ditanggulangi, namanya tak banjir bandang. Wa badalnahum, dan kami ganti kepada mereka bi jannataihim, kedua kebun mereka, jannataini dengan kedua kebun yang lain, zawatai ukulin khamtin, yang memiliki buah-buahan yang pahit, yaitu buah-buahan pohon arok yang namanya pohon buahnya namanya buah barir, rasanya pahit. Wa aslin, dan pohon asal itu pohon torfa yang berduri. Wa syai'im min sidrin, dan sesuatu dari pohon sidr.
Pohon sidr yaitu yang biasanya kita pakai daunnya daun bidara, qalilin yang sedikit. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala kirim siksa berupa banjir bandang, maka kebun-kebun yang subur, yang isinya buah-buahan yang lezat-lezat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan semuanya. Setelah hancur, kemudian banjirnya selesai, muncul kebun-kebun tapi dalam bentuk yang lain. Kok bisa ya? Dulu misalnya kebun anggur, kebun kurma, begitu kelewatan banjir, hilang banjirnya, kemudian jadi kebun pohon yang pahit, yang berduri. Kok bisa ya? Ini kekuasaan Allah, Pak. Semestinya ketika ini adalah dulunya kebun kurma, maka kalau muncul lagi ya paling-paling pohon kurma juga, karena sisa-sisa dari pohon-pohon yang dulu. Tapi kok bisa diganti dengan kebun yang lain? Nah, disinilah yang disebut sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah. Bahkan seandainya Allah ingin mengganti tanpa ada banjir, bisa. Misalnya nih, rakyat Indonesia ini tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah marah. Sehingga padi-padi yang sudah kita tanam, yang besok tinggal panen, tiba-tiba berubah menjadi tanaman-tanaman pahit. Bisa Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu, karena Allah memang Maha Rahman Rahim. Sehingga dosa-dosa manusia itu masih dikasih kesempatan. Barangkali masih bertobat, maka akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cerita ini dalam Al-Quran untuk diambil pelajarannya, jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang sahabat. Ayat 17, dzalika itulah jazainahum, kami membalas kepada mereka bima kafaru, dengan sebab kekafiran mereka. Wa hal nujazi, dan tidaklah kami membalas illal kafura, kecuali kepada orang yang sangat kufur. Atau wa hal yujazah, dan tidaklah dibalas illal kafuru, kecuali orang yang sangat kufur. Yang dimaksud membalas di sini adalah menghukum. Jadi maksud ayat ini tidak dihukum kecuali orang yang selalu kafir. Adapun orang yang kadang-kadang berbuat maksiat seperti kita-kita ini, ya, tetapi masih mengamalkan ketaatan kepada Allah, ya masih sholat 5 waktu, ya masih puasa Ramadan, ya masih zakat, ya masih sedekah, ya masih baca Quran, ya masih tahajud, ya masih sholat sunnah. Nah, itu tidak dihukum oleh Allah, tetapi Allah kasih kita kesempatan. Itu maksud ayat ini. Tidaklah dihukum kecuali orang yang selalu kufur. Adapun orang yang taat kepada Allah tapi masih mencampur dengan dosa-dosa, ini bukan orang-orang yang pantas untuk dihukum, tapi orang-orang yang pantas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahal yujaza ilal kafur, ini menurut para ulama, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak kafur, orang-orang yang beriman, itu mereka pantas mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan hukuman. Dan itu kita temukan dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya besok di akhirat Allah akan mendekatkan orang yang beriman, lalu Allah akan tutupi dia dengan tutupnya Allah, sehingga tidak diketahui oleh manusia-manusia yang lain. Wa yuqarriruhu bidunubihi, lalu Allah menjadikan orang mukmin ini mengakui dosa-dosanya. Allah tampakkan kepada dia, ini kamu dosa ini, kamu ingat gak kamu melakukan dosa ini? Nah, maka dia ingat, betul ya Allah, itu dosa saya lakukan dulu di dunia. Ini dosa ini ingat gak? Oh ya, saya tahu ya Allah, itu dosa memang saya lakukan. Nah, begitu sudah dia mengakui dosa-dosanya dan dia yakin, wah saya pasti akan dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba Allah mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia kamu melakukan dosa ini, saya tutupi, tidak ada yang mengetahuinya. Maka sekarang pun di akhirat saya juga mengampuni untuk engkau. Maka silahkan ini diterima, catatan amal baik dia diterima dengan tangan kanannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak diampuni dosa, ya pasti masuk neraka, Pak. Karena di akhirat itu cuma ada dua saja, ada surga atau ada neraka. Neraka ini bagi yang tidak dapat ampunan, surga ini bagi yang dapat rahmat. Kalau dia dapat rahmat tapi nggak dapat ampunan, ya berarti masuk neraka dulu, habis itu baru masuk surga. Tapi kalau dapat ampunan plus rahmat, maka nerakanya nggak usah. Udah, nerakanya nggak usah, langsung surga saja. Memang kamu punya dosa-dosa, tapi tak maafkan saja sudah. Nah, itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu mari kita jangan bermudah-mudah melakukan dosa, ya, jangan meremehkan perbuatan dosa. Ayat 18. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka orang-orang Saba, wa bainal qura, dengan desa-desa allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya, yaitu negara Syam. Quran dhahiratan, ada desa-desa yang tampak maksudnya berdekatan sehingga satu sama lain tampak kelihatan. Wa qaddarna, dan kami sudah mengukur fiha, pada desa-desa tadi, as-sayra, perjalanan, sehingga orang bisa menempuh dalam waktu yang dekat. Allah katakan siru fiha, berjalanlah kalian pada desa-desa tadi, layalia, pada malam-malam, wa ayyaman, dan pada hari-hari, maksudnya siang hari, aminin, dalam keadaan kalian aman. Ini adalah kondisi orang-orang Saba dulu ketika belum disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Mereka sering melakukan perjalanan bisnis dari Saba, dari Maghrib, dari Yaman menuju ke Syam. Dari Yaman menuju ke Syam, ini mereka tidak perlu membawa bekal. Padahal safar, perjalanan. Kenapa tidak perlu membawa bekal? Karena dari Yaman menuju ke Syam ini, di tengah-tengahnya itu ada desa-desa yang berdekatan. Sehingga perjalanan pagi, maka nanti sore sudah sampai ke desa. Kemudian nanti lanjutkan perjalanan lagi, pagi sampai desa lagi. Sehingga nggak perlu membawa bekal. Karena makan pagi dari rumah, nanti sore harinya makan sore atau makan siang itu sudah sampai ke desa di mana mereka singgah, sehingga bisa beli di sana atau bisa minta orang sana. Karena dulu orang-orang Arab seperti itu biasanya, ya. Kalau tinggal atau berada di satu tempat, itu pasti orang-orang kampung sudah ngasih makanan sebagai hidangan bagi para tamu-tamu yang datang. Nah, sehingga nggak perlu bawa bekal. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan bisnis, bisa melakukan perjalanan bisnis, ini nikmat dari Allah. Tidak perlu membawa bekal, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antar desa-desa yang didatangi ini adalah berdekatan, sehingga bisa istirahat sepanjang perjalanan safar. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini, silahkan kalian berjalan dalam keadaan aman. Aman dari apa? Satu, minal aduwi, aman dari musuh. Jadi selama perjalanan bisnis ini tidak pernah ada perampok tengah jalan, nggak pernah ada yang mencegat di tengah jalan. Pengumpas nggak ada di tengah jalan, ya. Semuanya aman, tentram. Yang kedua, aminina minal ju', aman dari rasa lapar. Karena tadi desa-desanya berdekatan, sehingga kalau sudah waktunya makan sudah sampai desa berikutnya. Nanti lanjutkan perjalanan, sudah waktunya makan, sudah sampai desa berikutnya lagi. Aman dari haus, karena sepanjang perjalanan ini ada mereka bisa membawa air minum atau melewati sungai-sungai. Sehingga ini menunjukkan adalah nikmatan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Saba mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah, mestinya mereka bersyukur, tetapi mereka tidak bersyukur. Mestinya mereka senang, tapi mereka malah bosan. Orang kasih nikmat lezat, bosan dengan nikmatnya, pilih yang susah. Ini kan mikirnya salah, Pak. Misalnya nih, panjenengan bosan hidup sehat terus, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kok sejak dulu sehat terus, mbok sakit dong. Ini kan orang mikirnya nggak benar. Orang sakit itu pengen sehat, maka kalau sudah dikasih sehat, ya bersyukur terus. Jangan malah minta untuk dikasih sakit. Ya Allah, bosan saya hidup kok gini-gini aja, nggak pernah ada ujian. Mbok hidup itu dikasih ujian saya. Ini orang mikir nggak benar. Nah, orang-orang Saba juga begitu. Sudah dikasih kenikmatan sempurna, mestinya tinggal bersyukur kepada Allah, malah mereka bosan dengan kenikmatan yang diberikan. Ini berarti orang-orang Saba ini mirip Bani Israel. Bani Israel dikungkung oleh Allah pada tanah kebingungan. Tanah kebingungan disebut tanah kebingungan karena mereka nggak bisa keluar. Setiap mau keluar pasti balik lagi di tengah. Mau keluar terus balik lagi di tengah. Tapi di tanah kebingungan itu Allah sudah kasih nikmat yang bertubi-tubi bagi mereka. Ada manna, ada salwa. Manna itu adalah seperti butir yang ada di pohon-pohon. Nah, seperti kalau pagi-pagi kita ada embun, nah itu tinggal menyendok saja dimakan langsung bisa.
Kemudian salwa itu burung-burung kecil yang mudah untuk disembelih, mudah untuk dibakar atau digoreng, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka katakan, ya Allah, bosan setiap hari makan manna salwa. Padahal mudah, mananya tinggal nyendok bisa langsung dimakan, salwanya mudah untuk digapai, mudah untuk digarap, tapi mereka bosan. Akhirnya minta yang harus susah untuk menggarap, minta bawang brambang yang harus dideplok dulu, diulek dulu, dirajang dulu. Nah, malah minta yang susah. Nah, orang-orang Sabah juga begitu. Apa yang mereka minta? Mari kita lanjutkan ayat 19. Aneh mereka. Faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai pemelihara kami, ba'id, jauhkanlah baina asfarina, antara safar-safar kami ini. Ini doanya malah begitu, Pak. Bosan ya Allah, kenapa kalau safar pasti sudah sampai kota lain, sudah sampai kota lain. Bahwa safar itu yang dahsyat itu, yang menyebabkan kita kelelahan. Nah, itu baru safar tenan itu. Safar orang kroso safar ini enggak menyenangkan. Nah, ini berarti orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalamu anfusahum, dan mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya tidak mensyukuri nikmat Allah, malah mengkufuri nikmat Allah, berbuat kemaksiatan semau mereka sendiri. Akhirnya Allah hancurkan. Faja'alnahum, maka kami jadikan mereka itu ahaditsa, sebagai cerita-cerita, yaitu cerita-cerita yang diperbincangkan oleh umat-umat setelah mereka, bahwasanya ada kejadian sesuatu yang besar di negara mereka, negara Sabah. Dulu negaranya makmur, sekarang dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi cerita, jadi perbincangan manusia setelah kehancuran itu. Allah katakan, wa mazzaqnahum, dan kami pun mencerai-beraikan mereka kullam mazzakin, dengan sebenar-benar pencerai-beraian. Maksudnya orang-orang Sabah akhirnya tidak bisa tinggal di negara mereka karena sudah dikirim banjir bandang tadi, sehingga mereka pindah kemana-mana. Ada yang di pojok Yaman Utara, ada yang di pojok Yaman Selatan, ada yang di timur, ada yang di barat. Nah, itu maksud dari dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam kejadian itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli, untuk setiap sabarin, orang yang selalu sabar, syakurin, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, siapakah sabarin syakur? Yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat atau kisah-kisah yang diceritakan tadi. Dijawab oleh Al-Imam Mutarrif Ibnu Syikhir, seorang ulama tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, huwal mu'min, yang dimaksud sabarin syakur itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Idza u'tiya syakar, karena orang beriman itu kalau dikasih nikmat oleh Allah bersyukur. Wa idza tuliya sabar, kalau diuji oleh Allah musibah dia bisa bersabar. Jadi orang beriman itu mestinya punya dua sifat ini, Pak. Orang beriman kok nggak sabar kena ujian, itu berarti imannya nggak sempurna itu. Itu imannya nggak betul-betul iman itu. Dikasih nikmat kok nggak syukur, nah, itu berarti imannya belum sempurna itu. Kalau imannya sempurna, maka ketika mendapatkan ujian harus sabar. Kalau imannya sempurna, maka mendapatkan kenikmatan harus syukur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu maha baik. Kalau ngasih sesuatu kepada hambanya, baik ngasih ujian atau ngasih kenikmatan, itu pasti karena maha baiknya Allah, sehingga dia terima. Ya Allah, Engkau kasih saya ujian, alhamdulillah, sabar. Ya Allah, Engkau kasih saya nikmat, alhamdulillah, syukur. Nah, semuanya diterima karena dia iman kepada Allah atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya orang beriman itu selalu menjadi kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, itu tidak terjadi kecuali khusus untuk orang beriman saja. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa kana khairal lah, maka syukur itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia mendapatkan musibah, kemadaratan, dia sabar. Fa kana khairal lah, maka sabarnya pun menjadi kebaikan untuk dia. Ini hadis riwayat Muslim dari Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi orang Romawi.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu PR dari majelis ini adalah mari kita menjadi sabarin syakur, orang yang selalu sabar kalau ada musibah, selalu syukur kalau diberikan kenikmatan. Dan syukur itu dengan cara apa? Menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran makan-makan itu tidak benar. Syukur itu beramal ketaatan. Nah, beramal ketaatan itu macam-macam. Sedekah makan juga termasuk amal ketaatan. Tapi kalau syukuran itu makan-makan, salah. Seolah-olah syukur itu harus makan-makan. Enggak benar. Kalau tidak punya uang untuk disedekahkan kepada orang yang kita undang untuk makan-makan, ya enggak usah mengadakan makan-makan. Karena syukur itu tidak harus makan-makan. Syukur itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah salat malam sampai bengkak kakinya saking lamanya berdiri. Ditegur oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa susah-susah begini? Kan engkau sudah dijamin surga, dosamu sudah dijamin diampuni semua." Kata Nabi, "Saya ini pengen menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah." Nah, makanya beliau menambah ketaatannya kepada Allah. Jadi dikasih nikmat, tambah taatnya, tambah ibadahnya. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 20. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh saddaqa, telah membenarkan alaihim, kepada mereka, iblis membenarkan apa? Dhannahu, persangkaannya iblis kepada mereka. Fattaba'u, lalu mereka pun mengikuti iblis, illa fariqan, kecuali sekelompok, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Apa maksud ayat ini? Maksudnya gini, iblis itu dulu ketika diusir dari surga, itu dia punya persangkaan, ya Allah, ini hamba-hambamu manusia ini nanti rata-rata tidak akan bisa bersyukur kepada kamu. Jadi rata-rata mereka nanti kalau saya bisiki nanti pasti akan menerima bisikan saya. Ini persangkaan saya kepada manusia-manusia yang kamu ciptakan itu. Nah, ternyata persangkaan iblis kepada manusia sesuai dengan fakta. Itu maksudnya ini. Buktinya ini tadi, orang-orang sabar sudah dikasih nikmat sempurna, tapi tidak bisa mensyukuri nikmat Allah tadi. Nah, jangan-jangan kita juga termasuk itu, termasuk orang-orang yang iblis menyangka terhadap kita tidak bisa syukur, ternyata betul. Perkataan iblis itu bisa dicek di dalam surat yang lain, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 17. Apa kata iblis? Setelah diusir dari surga, maka iblis mengatakan, ya Allah, saya akan ganggu itu hamba-hambamu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas, dari bawah, semua penjuru saya ganggu. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu mensyukuri nikmatmu. Nah, itu persangkaan iblis dulu pada saat diusir dari surga. Ternyata persangkaannya benar. Itulah makna shadaqa alaihim iblis subhana. Karena itu jangan kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti kita sudah menyenangkan iblis. Karena iblis menyangka seperti itu, ternyata betul. Nah, kalau kita setiap kali mendapatkan nikmat kita mensyukuri nikmat Allah, maka iblis itu semakin susah melihat kita. Wah, wong iki ra iso tak ganggu iki. Nah, maka kata Allah di sini, yang tidak seperti persangkaan iblis adalah fariqam minal mu'minin, sekelompok dari orang-orang beriman. Yang dimaksud sekelompok dari orang-orang beriman ini, menurut tafsir Baghawi adalah kullul mu'minin, yaitu semua orang-orang beriman. Semua orang-orang beriman itu tidak sesuai dengan persangkaan iblis. Tapi tentunya yang dimaksud di sini orang beriman yang sempurna. Kalau orang beriman yang hanya ngaku-ngaku iman saja, ngaku-ngaku Islam saja, tapi tidak sholat, ya, itu berarti ngaku saja, bukan beriman sempurna seperti itu. Yaitu berarti tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah syukur nikmat ini, para ulama mengatakan asyukru thalathah. Syukur itu ada 3 macam. Syukrul qalbi atau syukrul janan, wa syukrul lisan, wa syukrul arkan. Yang pertama syukrul janan, hati kita bersyukur. Bagaimana cara hati bersyukur? Mengakui dalam hati kita bahwa semua nikmat ini semata-mata dari Allah.
Kita bisa sholat ke masjid 5 waktu. Ini nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Sehingga kita tidak merasa bangga, wah saya ini ahli masjid. Enggak perlu bangga gitu. Cukup kita mengatakan alhamdulillah. Nah, ucapan kita alhamdulillah inilah syukur lisan. Syukrul arkan, syukurnya anggota tubuh kita, yaitu kita gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita datang ke masjid, kaki dilangkahkan ke masjid, ini berarti kakinya sedang mensyukuri nikmat Allah. Badan digunakan untuk sholat, berdiri, rukuk, sujud, ini berarti badan kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Setelah sholat kita ambil mushaf Quran, kita baca Quran, ini berarti mata kita sedang mensyukuri nikmat Allah karena melihat Quran. Kemudian mulut kita sedang mensyukuri nikmat Allah karena membaca ayat-ayat Quran. Nah, maka syukur ada 3 tadi. Semuanya harus dilakukan. Syukrul janan, syukurnya hati, mengakui nikmat dari Allah. Syukrul lisan, syukurnya lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukrul arkan, syukurnya anggota tubuh dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 21, Allah katakan, wa ma kana lahu, dan tidak ada bagi setan, bagi iblis, alaihim atas manusia, min sultan, kekuasaan, illa kecuali lina'lama, supaya kami membuktikan, may yu'minu bil akhirah, siapa yang beriman kepada akhirat, mimman huwa minha, terhadap orang yang dia itu dari akhirat, fi syakkin, di dalam keraguan-raguan, wa rabbuka, dan pemeliharamu yaitu Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafizun, maha menjaga, maksudnya maha mengawasi. Maksud ayat ini adalah sebenarnya setan itu tidak punya kekuasaan untuk mengganggu manusia. Allah tidak memberikan kekuasaan bagi setan untuk mengganggu manusia. Lah terus kok bisa setan menguasai kita? Itu salah kita sendiri mau mendengarkan bisikan setan. Seandainya kita tidak mau mendengarkan bisikan setan, setan nggak bisa maksa kita. Contoh gini, Pak. Terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setannya bisikkan, masih dingin, tidur aja, nanti sholat jam 6. Kalau kita ngambil selimut, nah itu berarti salahnya bukan di setannya, di kitanya. Karena setan cuma bisikin tok. Dia tidak memaksa kita, dia tidak narik selimut kita, dia tidak menahan tubuh kita di atas kasur, tidak. Tapi dia cuma bisiki saja. Lah terus kita ikuti bisikan dia, kita yang narik selimut. Berarti yang salah kita. Kalau selimut langsung kita buang, langsung kita lari ke kamar mandi, langsung kita mandi sehingga seger, kemudian wudhu, kemudian datang ke masjid, setannya nggak punya kekuasaan apa-apa. Apakah setan mampu menahan kita di depan pintu? Kita mau ke masjid, pintu kemudian digedor oleh setannya, ditutup, nggak bisa. Itu makna wa ma kana lahu alaihi min sultan. Setan itu nggak punya kekuasaan terhadap manusia. Setan bisanya membisiki saja. Maka kalau kita berbuat maksiat, itu bukan salahnya setan sebenarnya, tapi salahnya kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya kita sebenarnya bisa menyelisih perintah setan. Setan membisikkan sesuatu pada hati kita. Kita katakan, ora gelem aku, langsung kita lari meninggalkan kemaksiatan yang dibisikkan setan tadi. Bisa. Kalau mau bisa. Ada orang diajak berzina oleh seorang wanita. Wanita cantik jelita dan dia kaya raya. Dan dia menjanjikan nanti kalau kamu hubungan sama saya kasih duit. Udah diajak kasih duit lagi. Kalau kita menolak bisa enggak? Masih bisa. Tidak mau saya. Ini adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung lari ke masjid, sholat 2 rakaat untuk memadamkan keinginan syahwatnya yang muncul itu karena ajakan wanita tersebut. Bisa enggak? Bisa. Berarti setan itu sebenarnya enggak punya kekuasaan sama sekali terhadap manusia. Makanya Allah mengatakan di sini, diadakannya setan itu semata-mata illa lina'lama may yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Allah hanya ingin membuktikan siapa sih yang iman kepada akhirat, siapa sih yang ragu-ragu. Kalau dia iman kepada akhirat, yakin ada surga dan neraka, maka bisikan-bisikan setan akan dia tinggalkan. Dibisiki oleh setan keburukan, dia katakan saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya ikuti setan nanti saya masuknya neraka, saya nggak masuk surga. Itu berarti orang yang iman kepada akhirat.
Adapun orang yang masih ngikuti bisikan setan, nah itu berarti dia ragu-ragu terhadap akhirat, nggak yakin ada surga, nggak yakin ada neraka. Akhirnya setiap dibisiki setan ikut terus, tidak pernah menyelisih setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyampaikan 3 kaidah dalam masalah menghadapi setan ini. Ingat-ingat 3 kaidah ini. Kaidah yang pertama, kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari keburukan setan. Maka kalau setan sedang membisikkan keburukan pada kita, kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Allah akan berikan kita perlindungan sehingga setannya kalah. Kaidah yang kedua, manusia itu dibisiki oleh setan ketika dia tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, setannya ini tenggelam. Itulah yang dimaksud al-waswasil khannas dalam surat An-Nas. Al-waswas itu dia bisa membisiki ketika manusianya lupa dari zikir. Al-khannas itu dia tenggelam, ambles, gak bisa bisiki gara-gara manusianya zikir. Makanya supaya kita tidak mudah diganggu setan, lazimilah zikir. Ini kaidah yang kedua. Setiap saat berzikir astagfirullah, 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 atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau salawat, terserah apa, zikir terserah. Nah, itu setannya itu ambles terus, mau ganggu gak bisa, wah zikir terus. Seolah-olah setan dipantungi dengan zikir tadi, wah raiso maju, raiso bisik ya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, hawa nafsu itu mirip bayi yang disusui oleh ibunya. Kalau dikasih susu terus, dia akan nyusu terus ramandek-mandek. Tapi kalau disapih oleh ibunya, maka lama-lama akan berhenti juga. Nah, nafsu juga begitu. Nafsu kita turuti terus, nggak akan berhenti sampai mati. Buktikan sendiri. Nafsu kok dituruti sampai mati, nafsu terus. Orang yang suka zina itu sampai mati zina terus. Kenapa? Dia nurutin nafsu. Mau berhenti gimana caranya? Tahan nafsu. Kalau kamu tahan nafsu, bisa berhenti. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi saya memberikan contoh saja. Orang merokok, kalau ingin berhenti dari merokoknya, itu tinggal lepaskan rokoknya berhenti. Tapi kalau dia turuti, ya sampai mati tetap ahli ngerokok terus Pak. Tapi kalau ingin berhenti, caranya gampang. Udah, jangan beli rokok. Yang menyebabkan saya ngerokok apa sih? Karena saya beli. Oh, udah, nggak usah beli. Yang menyebabkan saya beli apa sih? Saya beli di warung sana itu karena di sana ada rokoknya. Ya udah, jangan beli warung sana, beli warung yang lain. Nah, maka akan berhenti. Jadi nafsu itu mirip bayi menurut para ulama. Ini 3 kaidah dalam masalah menghadapi setan. Kaidah pertama, kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaidah yang kedua, setan itu tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah berzikir. Kaidah yang ketiga, hawa nafsu itu seperti bayi yang disusui oleh ibunya. Kalau disusui terus, nggak akan berhenti-berhenti. Kalau disapih, akhirnya berhenti juga. Maka kalau ingin menghentikan dari kemaksiatan, sapihlah nafsu kita dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidz. Allah itu menjaga terhadap segala sesuatu, maksudnya Allah mengawasi terhadap segala sesuatu. Jadi semua perbuatan kita diawasi oleh Allah. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat. Pada surat Al-Ahzab ayat 52 misalnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah itu maha mengawasi terhadap segala sesuatu. Nah, maha pengawasnya Allah ini terhadap kita, ini kalau kita bisa menghayatinya setiap saat, disitulah akan muncul ketakwaan. Kapan takwa kita ini lenyap? Gara-gara kita tidak bisa merasa diawasi oleh Allah. Bayangkan panjenengan kerja di pabrik, di situ mandornya keliling terus, bawa pentung. Nah, pasti kita kerja sungguh-sungguh. Ngantuk langsung dipentung. Nah, maka nggak akan ngantuk. Ngantuk langsung ambil kopiko atau ngambil kopi diminum supaya ngantuknya hilang, supaya nggak dipentung. Itu karena mandornya keliling terus. Mandornya pergi, nah, baru mulai ngantuk-ngantuk. Itu karena merasa tidak diawasi. Nah, dengan Allah juga begitu. Kalau kita bisa merasa diawasi Allah terus, insya Allah amal kita baik terus. Gara-gara apa amal kita jelek itu? Gara-gara belum bisa merasa diawasi oleh Allah terus-menerus. Maka ini juga termasuk PR kita jadi hamba Allah.
Jadi untuk jadi manusia yang baik itu sebenarnya gampang teorinya. Teorinya apa? Merasalah diawasi Allah terus, itu pasti jadi orang baik. Makanya di madrasah kami, madrasah Ibtidaiyah, itu santri-santri selalu dicekoki oleh gurunya, disuruh mengucapkan setiap hari Allah bersamaku, Allah melihatku. Ini supaya merasa terus diawasi Allah, sehingga tidak sempat berbuat. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini Allah katakan, qul, katakanlah, ud'u, panggillah, alladzina, sesembahan-sesembahan, arca-arca, za'amtum, yang kalian sangka sebagai Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. La yamlikuna, mereka tidak memiliki, mithqala dzarratin, seberat dzarrah, fis samawati wala fil ardi, baik di bumi, di langit-langit maupun di bumi. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, fihima, pada keduanya, min syirkin, perkongsian terhadap Allah dalam menciptakan langit bumi. Wa ma lahu, dan tidak ada bagi Allah, minhum, dari mereka, yaitu para sesembahan tadi, min dhahir, penolong. Maksud ayat ini adalah Allah suruh orang-orang kafir yang menyembah selain Allah untuk mikir. Kalian itu nyembah selain Allah, nyembah arca-arca. Coba arca-arca yang kalian anggap itu adalah Tuhan seperti Allah, coba kalian panggil mereka. Bisakah mereka itu menghilangkan kemadaratan yang menimpa kalian? Kalian dulu dikasih kesuburan, kemakmuran dalam negara kalian, kemudian dikasih paceklik oleh Allah. Nah, silahkan panggil Tuhan-Tuhanmu, arca-arcamu itu. Bisakah mereka menghilangkan paceklik yang kalian alami? Kalau tidak bisa menghilangkan paceklik yang kalian alami setelah kesuburannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat ini. Kemudian di sini ada kata-kata dzarrah. Dzarrah itu artinya semut yang paling kecil, semut merah. Maka dzarrah itu kalau diterjemahkan atom itu tidak tepat ya. Karena ketika kata-kata dzarrah ini muncul di kalangan orang-orang Arab, mereka tidak kenal atom, mereka taunya adalah semut kecil, dan mereka kalau melihat semut kecil mereka mengatakan ini namanya dzarrah. Jadi maksud ayat ini adalah sekecil apapun Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa berkuasa apapun juga. Apapun juga, sekecil apapun. Menyembuhkan orang sakit nggak bisa, mendatangkan hujan nggak bisa, menghentikan panas nggak bisa, apapun, sekecil apapun di langit dan di bumi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya yang berbuat apa-apa di alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak punya penolong dari sekutu-sekutu yang disembah tadi. Artinya Allah dalam menciptakan apapun, dalam segala urusannya tidak pernah ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Isra ayat 111, "Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk." Allah tidak memiliki perkongsian atau kongsi di dalam kerajaannya. Jadi Allah mengatur alam semesta ini, enggak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menugaskan malaikat-malaikatnya, tapi itu bukan berarti mereka membantu Allah, bukan. Tapi itu adalah perintah Allah kepada mereka supaya mereka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh sama mereka, bukan. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.